kita bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa di dalam Maranatha Bible Study Online. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari sebelum kita mendengarkan pengajaran pada malam hari ini, sama-sama siapkan hati kita. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada hari ini kita bicara tentang kesembuhan, apalagi pada zaman COVID begini, tentunya banyak yang mau mencari kesembuhan. Nah, saudara sekalian, kita dalam gereja Sidang Jemaat Allah masih percaya bahwa adanya kesembuhan ilahi, kesembuhan yang Tuhan berikan. Nah, maka tadi ini adalah judulnya dengan kesembuhan. Sebelumnya baik kita akan doa lebih dahulu. Tuhan, kami yang melihat, terutama kami yang sakit, kami pengen kesembuhan. Tuhan cabut tangan dan Tuhan hidupkan firman Tuhan, sehingga ketika kami melihat acara ini, tayangan ini, kami mendapatkan kesembuhan. Karena kami percaya bahwa kesembuhan itu masih ada. Dan biarlah kami dapat menciptakan iklim kesembuhan, suasana kesembuhan di dalam rumah kami masing-masing, di dalam lingkungan dan di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita bicara tentang Yesus sebagai penyembuh, dan hari ini saya akan nyambung minggu yang lalu tentang kesembuhan. Nah, saudara sekalian, selalu ada dalam pertanyaan kita, apakah kehendak Tuhan kita sakit? Nah, ini yang menjadi masalah. Saudara, ada yang mengatakan kehendak Tuhan kita sakit, maka saya jawab, kalau kehendak Tuhan kita sakit, lalu Tuhan kita ini bagaimana? Katanya Tuhan kita itu maha kasih, maha penyayang, maha murah. Nah, jadi saudara, saya jawab ini, sebetulnya Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Nah, ada ayat-ayat dalam firman Tuhan, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, mengatakan bahwa Tuhan tidak inginkan kita sakit. Bisa katakan amin. Jadi saudara jangan katakan, oh ini nih kena Tuhan. Apalagi saudara pada saat ini adanya corona dan sebagainya. Saudara itu bukan kena Tuhan, bukan. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa kita bisa sakit? Nah, saudara, sakit seringkali melemahkan iman, bahkan membunuh, merontokkan imanmu. Jadi saudara, kalau kau sakit atau kami juga sakit, saudara, timbul pertanyaan, dan ini bisa melemahkan saudara. Tapi kita lihat saudara, sebelumnya kita akan belajar pelan-pelan. Lalu ada pertanyaan, kenapa kita sakit? Satu, saudara ingat bahwa tubuh saudara
tubuh saya sudah terjual pada dosa. Nenek moyang kita sudah buat dosa. Saudara bisa lihat gambar itu kan. Dari kecil ke besar lagi, ke besar lagi. Dan pada kita semakin besar. Nah inilah yang sedang terjadi. Saudara, tubuh kita, yang kedua, tubuh kita kurang dirawat secara seimbang. Ya kan, kita mesti rawat tubuh ini secara seimbang. Bagaimana kalau saudara kurang tidur? Kerja berkelebihan bagaimana? Nah saudara, dengan adanya COVID ini, saya berterima kasih pada Tuhan, kita akhirnya saudara menjaga kesehatan dengan COVID ini. Saudara sudah mulai belajar tidur, ya kan? Tapi jangan kebanyakan tidur. Kalau saudara banyak ketiduran, banyak tidur, saudara, saya takut nanti saudara ada penyakit yang lain. Ya kan, ada lagi kalau dulu kita kerja berlebihan. Nah hari ini kita belajar keseimbangan. Dan yang ketiga, kita sakit karena pola makan yang salah. Makan ini, makan itu, makan ini, makan ini. Apapun dimakan saudara ini ya. Kaki 2 dimakan, kaki 4 dimakan, kaki 5 juga dimakan. Nah saudara, bukan begini. Nah ini adalah kesalahan. Jadi kalau engkau pola makanmu salah atau keliru, jangan nyalakan Tuhan. Jadi kalau engkau kurang tidur, ya kan, pekerjaan banyak, stres, lalu nyalakan Tuhan. Saudara, jangan demikian. Yang keempat, pikiran manusia yang membatasi kuasa Tuhan. Oh ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kebetulan pada hari ini kita sudah melewati namanya postmodern. Kalau zaman postmodern, manusia memakai pikiran. Oh ini begini, pakai logikanya banyak. Tetapi pada hari ini adalah post-truth. Truth itu kebenaran. Maka di zaman post-truth ini, saudara, manusia memakai perasaan. Ya kan, rasa-rasanya kuasa Tuhan itu tidak ada. Rasa-rasanya, ya kan, Tuhan itu juga tidak ada. Coba saudara tanya kepada anak muda hari ini nih, apakah Tuhan itu ada? Mereka akan jawab, rasa-rasanya tidak ada ya kan, karena ada COVID begini, lalu rasa-rasanya. Nah, saudara, pada hari ini main perasaan. Itulah sebabnya berita hoax, berita bohong, itu dalam media sosial, dalam rumah tangga, dalam gereja sekalipun, mereka percaya. Apalagi yang ngomong ini pemimpin ngomong bohong, cerita bohong, saudara, diterima oleh jemaat. Nah inilah zaman ini nih. Jadi zaman ini adalah mereka masuk pada post-truth. Jadi saudara, mereka percaya pada berita bohong. Jadi fake news, hoax, jadi berita hoax. Saudara bisa lihat, ada yang bisa naik menjadi gubernur lah, menjadi apalah segala macam ini, karena ada berita bohong. Sampai-sampai kepada, kalau sudah lihat di luar negeri, berita-berita yang bohong ini, itu menjadi konsumsi pada hari ini. Nah saudara, yang keempat ini adalah pikiranmu membatasi dan juga perasaanmu. Saudara, cara berpikir akan mempengaruhi isi hatimu. Jadi apa yang kau pikirkan mempengaruhi hatimu. Hatimu ini akan dipengaruhi lagi oleh pikiran. Jadi saudara, ini bolak-balik. Cara berpikirnya salah, cara ini nih akan membuat kita goyah dan omong ambing. Ya kan, omong ambing. Padahal saudara, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, tetap sama dulu, hari ini, dan besok. Yesus Kristus bisa menyembuhkan. Itu pun masih terjadi hari ini. Jadi saudara, kesembuhan itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang mengatakan begini, oh kamu sembuh ya di dalam nama Yesus. Saya jawab dulu, di dalam nama Yesus itu banyak. Ada Yesus Barzebul, ada Yesus tukang tipu, ada Yesus tukang copet, ya kan? Ada Yesus tukang koruptor. Jadi saudara, engkau bisa sembuh, saya sembuh, oleh karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau perlu engkau tambah lagi, Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Ya kan, jangan dikatakan dari tempat yang lain. Ya saudara, cara pikirmu. Nah, kemudian cara berpikirmu harus diubah. Cara berpikir harus diubah. Dalam Filipi dikatakan,
hendaklah pikiranmu dan perasaanmu yang terdapat pada Yesus. Jadi kalau saudara coba belajar, ini namanya belajar, kita dalam proses, saudara coba belajar, kita di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa roh saudara dan roh saya, sehingga kita mempunyai pikiran seperti Yesus. Di dalam Filipi itu sangat bagus sekali, sehingga kita bisa berpikir itu positif, sehingga kita bisa menyala-nyala, rohmu menyala-nyala, dan kita bisa bersuka cita. Nah, saudara sekalian, yang kelima, kita sakit karena kejiwaan, yaitu emosi. Coba saudara, emosimu tidak stabil, meledak sini, meledak situ, ya kan? Dendam sini, kepahitan sini, mudah tersinggung, mudah marah ini kan, entah kepahitan, sebentar tersinggung. Saudara bisa sakit apa enggak ini nih? Yang jelas, saudara akan sakit. Kemudian engkau mempunyai kehendak, salah lagi salah. Ya kan, saudara minta ini, minta itu, minta ini, engkau sudah berdoa, ternyata tidak dijawab. Saudara, pikiranmu lagi ini nih. Ya kan, saudara pikiranmu yang ngeres, pikiran yang tidak membangun, pikiran yang negatif, pikiran yang suka menghakimi orang lain. Oh, ini begini, ini begini. Saudara, kalau tiga ini ada yang tidak baik, saudara, disebabkan oleh kejiwaan atau psikis atau psikologis, saudara, engkau akan sakit. Nah, saudara, kita lihat di sini ada dokter dari luar negeri mengatakan begini, 95% pasien sakit rumah sakit disebabkan karena emosi. Nah, saudara, zaman COVID ini membuat emosi saya tidak stabil. Ini sudah jelas. Entah marah, entah tersinggung. Saudara, salah sedikit marah, salah dalam WA, dalam Facebookmu atau dalam IG-mu salah, kita sudah emosian. Nah, saudara, apalagi kita suka ditulis dalam Facebookmu galau, ya kan, lapar ini kan, pusing ini. Saudara, pusingmu masa diketahui oleh orang lain? Kalau engkau tulis pusing, yang lain bisa melihat bahwa engkau memang betul-betul dalam keadaan stres. Nah, saudara, ini yang akan membuat saudara sakit. Saudara mau sehat, amin? Mau sehat, amin? Coba katakan kiri dan kanan, saya mau sehat. Coba dengar lagi di sini, kita masuk. Nah, manusia sakit disebabkan karena roh jahat. Dia terikat dengan setan. Nah, ini terikat dari nenek moyang, saudara. Bisa satu, dia juga pergi kepada roh jahat, dia pergi kepada orang pintar. Karena engkau pergi kepada orang pintar, artinya engkau orang bodoh. Ya kan, orang bodoh mudah disesatkan oleh roh jahat ini. Nah, saudara, terikat dengan penyakit. Saya ambil contoh lagi nih. Baru tadi itu kami ada peritisan yang mau jalan ke Kuala Tungkal, ke Jambi. Saudara, ada seorang pendeta kita mengatakan di desa itu kemudian dia ketemu adanya wanita, tiap kali dia makan nasi, dari mulutnya ini keluar rambut. Rambutnya bisa 1 helai, 2 helai, panjangnya lebih kurang begini, 30 cm. Keluar nih, tiap kali dia makan, tetap keluar rambut. Nah, saudara, ini penyakit apa ini nih? Ini kan penyakit aneh bin ajaib. Lalu saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, dia mendapatkan kesembuhan. Nah, saudara, dia mendapatkan kesembuhan. Saudara, kita ada kesaksian, nanti saudara bisa lihat yang tadi. Nah, saudara, yang ketujuh, penyakit disebabkan karena dosa dan tidak percaya pada firman atau kepada Yesus. Nah, ketika engkau tidak percaya pada Yesus, tidak percaya kepada firman Tuhan, yang kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah telah menjadi manusia, namanya Yesus, dan Yesus itu telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Sehingga Yesus waktu dia menjadi manusia, dia katakan, di dalam aku ada kesembuhan. Saudara bisa percaya? Saya katakan amin di sini. Nah, saudara sekalian, tubuh kita ini sebetulnya dirancang sejak Adam dan Hawa untuk diisi dengan Roh Kudus. Diisi oleh Tuhan dengan dihembuskan Roh Tuhan. Lalu Adam itu hidup karena Tuhan berfirman. Tuhan itu berfirman. Sehingga Petrus dalam Yohanes
pasal 6, dia berani mengatakan, kalau aku keluar daripada engkau Yesus, aku akan mati. Sebab firman-Mu yang menghidupkan aku, perkataan-Mu yang menghidupkan aku. Jadi saudara, tubuh ini perlu dihidupkan, perlu difungsikan oleh firman. Jadi firman itu yang menyembuhkan saudara. Ketika saudara baca firman Tuhan, saya sudah mendengar ada beberapa yang membaca firman Tuhan. Saya pernah ke rumah sakit, lalu ada yang sakit, ya kan, bapak ini sakit sudah sebulan lebih. Lalu saya tanya, bapak sakit apa? Dia bilang, dokter belum tahu sakit apa bapak ini kan, karena dokternya sudah juga bingung. Lalu saya kata sama bapak ini anak Tuhan ini. Saya bilang, Pak, bapak baca ada Alkitab? Enggak, dia bilang. Bapak doa enggak? Ya memang doa. Baca Alkitab enggak Pak ini? Dia bilang enggak. Nah terus saya katakan begini, Pak, saya minta bapak baca Alkitab seminggu. Dalam seminggu ini, nanti minggu depan saya akan datang, atau kalau perlu saya tidak datang, tapi nanti saya tanya kepada istri bapak bagaimana tadi ini? Saudara, saya tidak datang ke sana kebetulan. Lalu dalam beberapa hari itu saya tanya istrinya, bagaimana? Bapak itu baca firman Tuhan, saudara. Dia kan banyak kalau kita sakit, saudara banyak waktu baca firman Tuhan kan, betul kan? Kalau kita sibuk, enggak sempat ya kan? Banyak kerjaan, banyak bisnis, lagi kuliah, lagi kerja gini. Baca Alkitab sebenarnya enggak sempat ini. Nah, saudara ketika dia di dalam rumah sakit, nah ini kan ada waktu banyak ini kan. Jadi saudara saya katakan pada bapak itu, Pak, baca firman Tuhan Pak ya. Jadi bapak itu baca dia baca dari pagi sampai sore sampai malam. Kemudian saya arahkan lagi, Pak, bapak sebelum baca firman Tuhan, bapak minta Roh Kudus supaya hidupkan firman ini. Kalau bapak baca firman tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, maka engkau akan beban berat, sulit. Tetapi kalau bapak minta dengan Roh Kudus, hidupkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjamah bapak. Inilah yang ditakuti oleh setan. Setan sangat takut kalau kita baca firman Tuhan, itu dihidupkan oleh Roh Kudus, dia takut. Jadi saya katakan, bapak baca ini Pak pelan-pelan. Dan dia ikuti bapak ini nih. Enak kan kalau kita ada yang ketemu sakit kan enak gitu kan. Baca Alkitab Pak, baca dia kan. Apalagi saudara ketemu, saya juga pernah ketemu sama kawan saya, ya kan dia pedagang, ya kan. Saya bilang baca Alkitab Pak, udah sempat dia tadi kan, tahulah sendiri kan, kita pedagang begini. Pada waktu itu saya memang dagang, kan. Saya bilang, walaupun di tengah-tengah kesibukan bapak mesti baca ini. Oh enggak bisa ini. Satu hari sudah sekian tahun, bapak ini masuk dalam penjara. Nah ini kan kesempatan ini nih. Jadi saya bawa Alkitab itu bukan satu itu. Saya bawa Alkitab itu kalau tidak salah 10 kali. Saya bawa agak berat, lalu saya masuk ke penjara itu. Saya bilang, Pak ini saya bawa Alkitab satu Pak untuk bapak ya. Oh iya. Nanti saya baca ya, ini tadi. Bapak baca mulai dari kitab Yohanes dulu Pak, ya. Yang ini, Bapak bagilah ke dalam, ya kan saya tidak tahu siapa. Nah saudara sekalian, penyakit disebabkan karena engkau tidak percaya pada Tuhan, Yesus, dan firman Tuhan. Nah saudara, cara pencegahan. Nah kita masuk bagaimana pencegahan. Tadi kita sudah lihat, sebetulnya kalau engkau bisa jabarkan yang tadi, maka ini adalah untuk pencegahan. Saudara, yang pertama, jaga hati. Jaga hati ini nih. Saudara hari ini nih di samping jaga harta, ya kan, di samping jaga kedudukan, ya, di samping dijaga prestasi, ya kan tadi ini, saudara perlu jaga hatimu. Jagalah hatimu baik-baik. Jadi dengan baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Saudara, mati atau hidup ditentukan oleh lidah, oleh mulut. Tetapi mulut ini dikendalikan oleh hati. Nah saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan be careful. Hati-hati. Hati-hati how you think. Bagaimana engkau berpikir. Hati-hati cara engkau berpikir. Your life is shaped by your thoughts. Artinya kehidupanmu dibentuk oleh pikiranmu. Jadi hidupmu, cara engkau hidup, hidupmu dibentuk oleh pikiranmu. Jadi saudara,
tentukan pikiranmu yang benar di dalam Tuhan. Nah saudara, yang kedua, ini pencegahan ini nih. Jangan buka celah. Ya kan, jangan buka celah. Yesus kalau mau masuk, dia gentleman. Dia ketok pintu. Aku mau masuk, boleh tidak ini nih. Kalau saudara tidak boleh izinkan Tuhan masuk, dia tidak masuk. Tapi kalau Tuhan katakan, aku mau masuk, engkau buka hatimu, maka Tuhan masuk. Tetapi setan tidak perlu ketok pintu. Setan hanya mencari buka celah sedikit. Begitu hatimu ada bolong sedikit, hatimu terluka sedikit, hatimu kecewa sedikit, dia langsung masuk. Iblis itu bukan gentleman. Dia adalah perampok, pencuri. Muka tidak malu saudara ini nih. Iblis menunggu waktu yang baik untuk menyerang. Saudara perhatikan di sini nih. Ini dia bicara kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dia tahu. Bukan tahu dan dia sudah kenal. Tetapi lihat perkataan ini. Iblis menunggu waktu yang baik untuk menyerang. Saudara, kita anak Tuhan, jangan engkau pikir, oh ya aku sudah anak Tuhan nih, aku sudah jadi pendeta mungkin nih, aku sudah jadi pemimpin nih, aku jadi guru sekolah minggu, aku sudah orang Kristen, sudah lama, sudah sekian puluh tahun ini nih. Saudara hati-hati. Bukan iblis takut dengan sekian puluh tahun, iblis tidak takut dengan sekian tahun. Iblis tidak takut dengan kedudukan apapun di dalam gerejamu. Dia tidak takut. Walaupun dalam masyarakat pun engkau punya kedudukan, dia tidak takut. Tapi iblis akan menunggu untuk menyerang. Saudara sekalian, kita ini sebetulnya adalah tantaranya Tuhan, tantara rohani. Kita mesti lawan terus si iblis itu setiap saat. Dan kita ingat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan. Begitu engkau buka, apalagi saya jawab ini, ketika apalagi mulutmu ngomong negatif, mulutmu ngomong sumpah serapa, mulutmu ngomong penghakiman, hatimu tidak baik, saudara ingat ketika engkau ngomong tadi itu, dalam hatimu engkau izinkan setan masuk. Jadi engkau izinkan dia masuk. Ini hati-hati. Jadi sekali lagi, saudara, jangan buka celah. Bisa katakan amin. Yang pertama tadi, jaga hati. Jadi saudara, ini cara pencegahan. Satu, jaga hati. Di samping jaga rumahmu, jaga anakmu, jaga harta bendamu, jaga kedudukan itu di samping itu. Tapi saudara, yang pertama adalah jaga hatimu. Yang kedua, jangan buka celah. Bisa katakan amin. Yang ketiga, saudara ini, hidup keseimbangan. Seimbangan. Nah jadi saudara, kita mesti berterima kasih yang saya katakan tadi pada zaman pandemi corona ini, terima kasih. Kenapa? Saudara sudah mulai atur pola makan, ya kan? Ya kan, ini jangan makan ini, ya kan? Wah jangan makan itu, jangan kita makan di luar, masak sendiri. Di luar itu kita tidak tahu, mungkin ada mecinnya bumbu masak terlalu banyak, mungkin pegawainya cara bagaimana kita tidak tahu. Nah saudara, karena pandemi kita istirahat banyak ini nih, ya kan? Ada yang istirahat 24 jam. Saya jawab, kalau engkau istirahat 24 jam bahaya itu. Nah, lalu saudara mulai olahraga. Ada yang pakai sepeda lah, saudara ini kan nih, ya kan? Nah, kemudian ini untuk rekreasi kita mesti pilih-pilih ini kan ya. Kemudian kita mesti keseimbangan dengan pelayanan, jangan melayani. Tidak bisa. Kita mesti urus keluargamu, ya kan? Kita mesti urus pekerjaanmu atau usahamu, semuanya dengan seimbang. Kita dikasihkan Tuhan 24 jam. 8 jam untuk kerja. 8 jam untuk melayani. Melayani itu apa tadi? Kita melayani Tuhan, amin. Satu, kita berdoa, mendoakan. Kita baca firman Tuhan, menerima firman. Ya kan, kita merenungkan firman. Kita melakukan firman. Lalu kita bagikan firman itu. Ya kan, baik engkau dengan mulut maupun dengan sosial media. 8 jam kemudian, ya kan, istirahat. Jadi itulah sebabnya Tuhan memberikan kita 24 jam. Ya kan, kita maunya itu 40 jam sehari kan. Maunya itu untuk kerja terus, ya kan, cari duit. Nah hari ini bagaimana? Jadi 8 jam itu untuk istirahat, untuk saudara makan,
untuk olahraga dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah keseimbangan hidup. Coba ngomong sama saya, keseimbangan hidup. Jadi saudara, cara pencegahan adalah yang pertama apa tadi kalau masih ingat? Apa tadi? Jaga hati. Yang kedua apa tadi? Ya kan. Yang ketiga keseimbangan hidup. Nah kita masuk yang keempat, membangun diri sendiri. Tubuhmu perlu dibangun. Alkitab sudah memberitahukan cara membangun. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa berkata-kata dalam bahasa roh, roh ini besar, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah jadi dua-dua ini penting. Ketika engkau bahasa roh dalam pribadimu, sendirian di rumah, atau engkau dalam kumpulan doa, saudara pakai bahasa lidah, Hinda Yandi, Hinda Lamba, Mamba Yandi, engkau tidak mengerti, ya kan? Itu membangun diri sendiri, bisa katakan amin? Jadi ketika engkau bahasa lidah, dan engkau tidak mengerti, membangun diri sendiri. Tetapi kalau kita bernubuat, artinya ada yang menerjemahkan, jadi di kami di sini ada yang nubuat, lalu ada yang menerjemahkan. Itu cukup satu, cukup. Jangan sekali nubuat ada 10. Berebutan nubuat ini menubuat itu. Nah itu namanya lu buat-buat, bukan itu. Jadi saudara, apa itu membangun? Membangun itu artinya menguatkan dirimu. Memajukan, edifice, growing. Jadi itu bertumbuh. Lalu menolong saudara. Menolong rohmu. Memperbaiki yang rusak. Bertumbuh, mendatangkan kebaikan. Nah saudara, saran kami adalah setiap kali engkau mau tidur malam, engkau pakai bahasa lidah. Ya kan, saudara pakai bahasa lidah, kalau perlu ini nih, engkau sulit untuk tidur, saudara sambil tidur sampai bahasa roh ini nih. Nah itulah sebabnya kenapa, kalau kita bisa menistirahatkan otak, saya ulangi, kalau kita bisa istirahatkan otak kita, walaupun engkau tidur 8 jam, ketika engkau bangun, engkau segar. Ada orang itu dia tidur 8 jam, tidur 10 jam, waktu dia bangun dia masih sepertinya belum tidur. Tetapi kalau engkau pakai bahasa rohmu, engkau mungkin tidur di bawah 8 jam mungkin. Tetapi tubuhmu sudah sehat, membangun dirimu sendiri. Yang kelima, untuk pencegahan supaya jangan sakit, saudara pelihara hubungan. Hubungan dengan siapa? Satu, hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau indah hubunganmu dengan Tuhan, oh saya ini suka doa. Ya kan saya ini apalagi pendoa syafaat. Ya kan suka seminggu sekali kumpul rame-rame. Itu bagus. Tiap hari kami mengadakan doa mesbah di rumah. Bagus. Itu memang harus. Itu hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu baik, maka saudara akibatnya adalah hubunganmu dengan sesama manusia. Hubunganmu dengan sesama manusia itu baik. Jangan begini, dengan ini dia kecewa, dengan itu ini kelompok aku, yang itu tidak bisa, itu bukan kelompok kita, dikeluarkan itu. Saya jawab, hubunganmu dengan Tuhan itu masih belum. Saudara, kalau belum ini kita dalam proses, amin. Saya ulangi, kita dalam proses. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu masih belum indah, saudara proses. Tambahkan indah. Hubunganmu dengan si A, si B mungkin belum indah. Oh itu aku udah mau kelompok ini, itu lain, itu saingan aku punya kelompok ini. Jadi yang ini tidak boleh masuk. Saya jawab, saudara coba proses hubunganmu indah sama Tuhan, indah dengan sesama manusia. Bisa katakan amin. Kita mesti indah di mana-mana. Tetapi kalau engkau tidak ada hubungan, maka terjadilah ketidaknormalan. Ketika engkau tidak mau si A itu masuk dalam kelompokmu, si B juga tidak, oh kelompok itu tidak boleh, kami punya kelompok sendiri. Saya jawab, engkau menuju kepada ketidaknormalan. Cara berpikirmu stres, cara ngomong pun sudah tidak baik, saudara, walaupun engkau sudah sekian tahun, sekian puluh tahun. Jadi saudara, hubungan harus semakin indah, ditingkatkan, baik dengan Tuhan maupun dengan keluarga, komsel, dan komunitas yang lain. Nah, kalau hubunganmu konflik, maka saudara terjadi sakit. Ketika hubunganmu konflik, apalagi hubungan dengan suami istri,
itu pasti konflik. Tetapi kalau saudara jeli dan saudara sudah semakin dewasa, ini dalam proses ya, konflik itu mendewasakan saudara. Konflik mendewasakan saudara. Engkau tadi itu tidak baik dengan si A, ya kan, dengan si B ini kan, tapi hubungan dengan Tuhan itu bisa berjam-jam. Saya jawab, engkau perlu proses dan engkau perlu perhatikan. Konflik itu mendewasakan. Jadi itu bukan meretakkan, bukan. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan manusia mesti semakin intim. Bisa katakan amin. Nah saudara, kapan kesembuhan terjadi? Kapan ini? Nah jadi saudara, apakah kita doakan langsung sembuh seperti yang minggu lalu ya? Ada si A sembuh, si B sembuh, si C tidak. Apakah Tuhan itu milih-milih? Tidak. Tuhan tidak milih-milih. Sekali lagi ini nih. Tuhan itu tidak tetapkan, oh ya kamu sembuh ya, yang ini enggak ya. Bukan. Jadi kapan terjadi kesembuhan? Saudara, ada 3 hal, coba kita perhatikan, ada 3 hal. Yang pertama adalah adanya iklim suasana percaya pada mujizat. Tadi saya sudah katakan dari sejak minggu lalu, bahwa mujizat di dalam gereja kita, gereja sidang Jemaat Allah, secara internasional maupun nasional di Indonesia, kami percaya bahwa adanya mujizat. Bahkan ada butir di dalam pengakuan iman kita bahwa adanya mujizat, masih ada. Tetapi mujizat ini, kesembuhan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mujizat ini terjadi bukan di dalam nama Yesus saja, bukan, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisa katakan amin. Karena pada hari ini nih, yang memakai nama Yesus itu ada, tetapi Yesus dari mana? Nah, jadi saudara, engkau ciptakan dulu dalam keluargamu bahwa masih ada mujizat. Di dalam komunitasmu itu dibuat suasana, iklim, suhu untuk mujizat ini. Dalam gerejamu juga sama. Jadi saudara, kita lihat kenapa Yesus tidak banyak membuat mujizat di tempat kelahirannya. Kenapa? Karena suasana mujizat di tempat kelahirannya itu mereka tidak percaya. Kita lihat di sini, kita lihat. Lalu ada yang ngomong begini, bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi ada yang ngomong, ini kan anak tukang kayu, ini kan manusia biasa, ini kan. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya namanya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya ini, semuanya itu saudara. Jadi pada waktu itu di dalam masyarakat mereka, di dalam kotanya tempat Yesus, kelahiran Yesus, mereka, ya dulu dia ini main layangan dengan aku, dulu kan main kelereng dengan aku, dulu kan dia ini main pentak, ya pentak apa tuh namanya kan, kalau hari ini kan zaman dulu ya kan, ya kan pada hari ini anak-anak tidak main itu lagi, anak-anak pada hari ini main game, tek itu, nah itu sudah beda permainan. Jadi saudara dalam masyarakat itu dikatakan, bukankah kami kenal? Nah saudara, kita masuk di sini, lalu mereka kecewa, ya kan, mereka kecewa tadi. Ayat berikut ini, ayat 57, dan menolak Yesus. Maka kata Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya sendiri. Dan karena 58, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi saudara, Yesus ketika dia ke tempat dia Nazaret, tidak ada yang banyak terjadi mujizat. Dan sedikit sekali mujizat. Nah saudara sekalian, kalau saudara mau terjadi mujizat dalam rumahmu, di dalam rumah tanggamu, engkau ciptakan iklim tadi. Engkau baca firman tentang kesembuhan, dan engkau juga kesaksian. Saya juga kalau kesaksian itu lumayan ada, kan saya ambil contoh ini. Saya pernah sakit tipes, saya tidak tahu padahal itu. Lalu
sudah sekian bulan saya lalu ke tempat, saya kan pada waktu itu kan keluar kota, saya lagi kuliah, lalu saya ke tempat orang tua saya, kotanya lain, lalu di situ saya katakan, Pak saya ini masih agak sakit nih, tapi sudah mendingan, ya kan. Lalu saya katakan pada orang tua saya, beberapa bulan yang lalu rambut saya ini rontok. Beberapa bulan yang lalu ketika saya jalan, saya itu kayak agak melayang seperti malaikat. Nah itu kan tidak nginjak di bumi. Tapi saya tahu saya nginjak di bumi ini kan, tapi melayang. Kemudian karena melayang, jadi saya rasa saya ini kurang vitamin, lalu saya makan daging, ya kan. Dan nafsu makan tidak ada. Karena nafsu makan tidak ada, maka saya tambah dengan cabai, saudara. Nah, ketika saya ke dokter itu, lalu diambil darah dan yang lain, ambil darah, lalu dokter itu ngomong apa, saudara, sudah berapa hari itu? Dia bilang, kamu ini barusan sembuh dari tipes berat. Tipes berat, saudara tahu. Kalau namanya tipes, tidak boleh makan daging, khususnya tipis. Kalau namanya tipes, tidak boleh makan cabai. Itu kan bisa bawa kematian. Tetapi saudara, dokter itu katakan ini, sudah minggu depan kamu datang lagi, ini saya kasih obat. Terus saya katakan, Pak, saya tidak bisa minggu depan, karena dalam minggu depan saya mesti berangkat, karena saya kuliah di sana itu. Lalu saudara, dokter ini kasih saya itu vitamin, sebesar gini. Nah ini kamu makan ini untuk 2 bulan, dia bilang itu kan, sebanyak itu. Nah jadi saudara sekalian, saya dapatkan mujizat daripada Tuhan. Dan juga mujizat lagi ada lagi, tangan di sini nih, ya kan saya sering katakan sudah dapat seperti beras kecil, lalu tambah lama tambah besar, saya ke dokter katakan gini, kamu ini nih dapat tumor atau kanker di luar, ya kan. Lalu bagaimana solusi dokter tadi? Kamu operasi. Terus saya tanya dokter tadi, kalau tidak operasi bagaimana? Kalau tidak operasi nanti lama-lama besar, bisa masuk ke dalam tubuhmu. Dalam tubuhmu bisa terjadi kanker, tumor. Mumpung kecil inilah operasi. Oke, jadi saya janji sama dokter itu minggu depan. Lalu saya datang dan yang lain. Ketika saya datang di tempat dokter itu, dan ini rumah sakit namanya, dalam ruang tunggu, saya dengar suara Tuhan di sini. Tuhan katakan, pulang. Tuhan katakan cuma sedikit, pulang. Ya kan, Tuhan katakan pulang. Ya sudah, saya ikuti omongan Tuhan, bukan omongan dokter itu. Lalu saya pulang. Nah, waktu saya pulang, kemudian kebetulan ada KKR, Benny Hinn di Jakarta, saya ikut, saya maju ke depan, semudah itu, tidak sembuh. Kemudian saya tahun, 2 tahun, yang ini tambah lama tambah besar. Lalu saya dengar lagi ada KKR, Benny Hinn di Singapura, saya datang lagi. Semudah itu, enggak. Lalu ada Benny Hinn di Singapura lagi, saya datang lagi. Bahkan saya oleh panitia, betul saya kenal, diduduk suhu depan sekali. Nah kamu duduk sini ya sini nih. Ya kan para pendeta semuanya pakai jas, pakai dasi. Saya tidak pakai dasi, kan kebetulan saya tidak tahu ini. Lalu saya duduk di depan. Bahkan saya diurapi oleh Benny Hinn, ditumpangi tangan. Kepala saya ini ditumpangi, tangan saya juga dipegang oleh Benny Hinn. Dan saya juga jatuh, urapannya sangat kuat. Dan saya sembuh enggak sembuh, ya kan, enggak sembuh ini kan. Jadi saudara, sekian tahun lagi, beberapa tahun kemudian, terus saya dengar lagi bahwa Benny Hinn ada di Hong Kong. Saya pergi lagi ke sana, ya kan, saudara, didoakan lagi, sembuh enggak ini nih? Enggak sembuh saudara ini. Yang ini tambah lama tambah besar. Jadi saudara, khawatir enggak saya ini? Ya khawatir. Lalu saya pergi lagi ke dokter itu lagi, ke dokter yang di Palembang, ke rumah sakit. Dokter itu katakan sudah operasi saja, operasinya sebentar, dia bilang itu paling lama lah 5 menit, dia bilang paling lama itu sebentar, itu tidak apa-apa. Sudah saya daftar lagi saudara. Ketika saya mau duduk di situ, saya sudah bawa istri saya, masa itu supaya dia lihat, Tuhan bicara lagi di sini, pulang dia bilang, ya kan, Roh Kudus bicara di sini. Karena saya tahu suara Tuhan atau bukan saya tahu. Karena kalau kita tahu, karena hubungan dengan Tuhan itu saya sudah tahu itu. Ini suara Tuhan atau bukan saya tahu. Jadi saya sudah kenal itu. Jadi saya pulang, ya kan saya bawa mobil pulang. Istri saya
istri saya bingung, ngapain nih? Saya bilang, Tuhan suruh pulang. Ya sudah, wes, ya kan, tidak apa-apa. Nah saudara, waktu malam itu saya ngomong apa dengan Tuhan? Tuhan, saya serahkan ini, benjolan ini kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan yang saya sembah, yang namanya Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah sang penyembuh. Yesus sang penyembuh kami. Ini, penyakit ini, saya serahkan pada Tuhan sebenarnya. Saya serahkan. Terserah, ini mau jadi bulat kayak balon, terserah. Ya kan, atau ada balon-balon lagi di sini juga terserah. Atau ada kanker dalam tubuh ini juga terserah. Tetapi kalau saya ini penyakit, ya kan, dapat modal begini, siapa yang dipemuliakan? Ya kan, saya tidak dapat apa-apa, tetapi kalau Tuhan yang Yesus dipemuliakan, jadilah kehendakmu. Saya tidak pikir lagi. Sejak itu saudara, saya tidak pernah pikir lagi, karena sudah serah. Serah artinya tidak pikir lagi. Mau sembuh ya terima kasih, tidak sembuh ya terima kasih, ya kan. Atau saya ini sakit, banyak benjolan, bulat sini, terserah, ya kan. Namanya berserah itu. Jadi saya serah sama Tuhan, saudara, saya tidak pikir lagi, betul, saya tidak pikir lagi. Sejak itu saya tidak pernah pikir lagi, sejak itu saya tidak pernah doakan, tidak pernah. Saudara, satu hari ketika saya mandi, ya kan, mandi pakai sabun gini, lewat di sini, hilang, hilang bersih saudara, tidak ada apa-apa lagi. Sampai hari ini hilang semuanya tadi. Nah saudara sekalian, bahwa mujizat masih terjadi, bisa katakan amin. Jadi saudara, yang kedua, ya kan ini. Bagaimana mujizat terjadi? Bagaimana kesembuhan terjadi? Bagaimana? Yang kedua, doa sepakat. Ya kan, doa sepakat ini nih. Saudara, kami pernah doakan, ada yang sakit, ya kan. Lalu saya ngajak kawan saya, itu bukan karena murid saya, yaitu yang percaya dengan saya, dan kami sepakat. Dan begini, ada yang sakit, lalu saya doakan, yang sini, yang kawan ini ngomong, mana ada sembuh itu kan. Nah jadi saudara, saya sepakat, kami doakan yang Tuhan, yang dokter katakan, ya tinggal nunggu waktu. Ya kan, tinggal nunggu waktu. Masih ada selang sini, selang situ, banyak selang ini. Dan ketika saya datang kepada dia, saya sudah bau tanah. Saudara tahu bau tanah? Ya kan, bau tanah. Tapi kalau ada orang sakit, bau tanah, artinya tidak lama lagi mati itu. Ya kan, bau tanah ini. Dan dia sudah lemas begini, dan dia bukan orang tua loh ini nih. Umurnya baru 30-an. Ya kan, saya tanya, kamu di gereja mana? Dia sebutkan gini, sudah. Lalu saya doakan. Dengan murid saya tadi itu sepakat. Kami sepakat ini nih. Kami sepakat, sudah kami doakan saudara. Beberapa hari kemudian, ya kan, murid saya ini telepon saya, Pak, yang kita doakan itu sudah sembuh. Selangnya sudah nggak ada lagi dan dia sudah pulang. Nah saudara, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, 2 sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 berkumpul dalam nama aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, ada 2 sepakat dulu ini nih. Lalu minta saudara dalam Matius 18, 19-20, aku ada di situ. Jadi saudara, yang kedua, doamu dijawab adalah doa sepakat. Dan yang ketiga, mujizat terjadi kalau engkau melayani di luar. Saya beberapa kali pelayanan di luar kota. Ya kan, ada yang lumpuh berjalan. Ada yang pakai kursi roda. Saya doakan sembuh. Ya kan, ada yang buta, ya kan, masih rabun-rabun, butanya sebelah, matanya sebelah, kami doakan sembuh. Tetapi saudara, ketika saya pulang di sini, loh, tidak ada kesembuhan. Nah, kami ngundang pendeta dari luar ke sini. Maka itu terjadi kesembuhan. Nah, saudara, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lihat saudara di sini, kepada Yesus telah 2000 tahun yang lalu segala kuasa di mana?
di surga dan di bumi. Jadi Yesus mempunyai kuasa bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa ini nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, dikatakan pergi. Kamu pergi, bukan mari datang. Mari datang ke gedung aku sini, ada KKR, mari datang. Yang datang adalah anak Tuhan dari bermacam-macam gereja. Bukan itu, kita pergi. Nah, ketika engkau pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku nyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara bisa katakan amin. Mujizat masih terjadi kalau engkau doakan yang di luar. Jadi saudara, kalau ada tetanggamu sakit, saudara pergi aja, sudah tidak apa-apa. Doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau keluar kota kebetulan ada yang sakit, doakan saja dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saudara sekalian begini, jangan langsung doa kayak dukun gitu, bukan. Oh iya, aku doakan nih seperti dukun itu, bukan. Saudara, kalau engkau dalam Mazmur, dalam Lukas, engkau beritakan firman Tuhan dulu, Engkau beritakan firman Tuhan dulu supaya ada iklim kesembuhan. Engkau beritakan dulu, engkau berikan kesaksian dulu. Lalu yang engkau ajak ini temanmu adalah yang sepakat dengan engkau, ya kan, yang sudah sehati, sepikir dengan engkau. Lalu engkau berdua ini sudah sepakat. Lalu berdoa pada mereka ini. Nah saudara, inilah kesembuhan sedang terjadi. Kita berdoa, Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan kami yang lihat dalam Maranatha Bible Study pada saat ini tentang kesembuhan, kami mau berdoa. Kami mau berdoa kepada mereka supaya mereka dapat kesembuhan. Saudara, engkau yang sakit pada saat ini, angkatlah tanganmu dan letakkan tangan kananmu ke dadamu, letakkan tangan kananmu atau di tempat yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Tuhan, kami sepakat hari ini nih, yaitu saya dengan yang sakit pada hari ini nih, atau ada yang lain, maka kami sepakat bahwa kesembuhan masih terjadi. Yesus, engkau lakukan mujizat yang dulu, hari ini engkau melakukan mujizat. Ke depan, besok, Tuhan Yesus melakukan yang sama. Sebab Tuhan yang kami sembah tetap sama dulu, hari ini, dan untuk besok. Sesuai dengan firman Tuhan yang kau katakan di dalam kitab Ibrani dan dalam kitab-kitab yang lain dalam perjanjian lama. Kami tumpangkan tangan tempat yang sakit, dan kami katakan, hai sakit, penyakit, pergi. Saat ini pergi dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kami mendapatkan kesembuhan. Kami mendapatkan bahasa lidah. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, tetap berdoa. Siapa tahu kesembuhan itu terjadi tadi spontan, bisa juga dalam proses, bisa juga dalam beberapa hari, bisa. Jangan batasi kuasa Tuhan. Bisa katakan amin. Tuhan, terima kasih saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Amin.